Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Sehat selalu buat kalian semua. Sehat ya? Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk bisa tampil hari ini dan bertemu secara langsung, walaupun dengan media Zoom. Jadi aku pikir kita tetap bersyukur walaupun kondisi dalam pandemik sekarang, jadi kita tetap diberikan kesempatan untuk bisa berkuliah secara daring. Jadi beberapa mungkin saya akan evaluasi bagaimana kalian pernah kuliah sama saya, artinya beberapa yang sudah saya cuma kasih materi, tugas, dan lain sebagainya untuk bisa menyimak bagaimana untuk bisa memahami secara daring ini. Jadi menurut aku harapan saya bukan jadi kendala, tapi sebagai motivasi untuk kalian untuk dapat mengembangkan diri dalam kegiatan kuliah. Nah, caranya apa? Berarti kita bagaimana untuk bisa menilai kalian untuk selama kuliah, untuk dapat mengembangkan diri secara baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang presentasi tentang kalian yang udah kalian kaji sebelumnya, di mana di sini ada 16 tim kalau nggak salah. Jadi kemungkinan ada banyak sekali kendala dan saya mungkin nanti diusahain Monica di flashback kembali siapa aja yang tampil dari sekarang, artinya dilihat siapa aja yang mengikuti Zoom ini, nanti diklarifikasi kembali, dan siapa aja yang nggak ikut nanti mohon diklarifikasi siapa nimnya dan berapa. Walaupun di sini juga saya sudah rekam untuk kegiatan kita hari ini. Nah, hari ini kalian akan membahas tentang pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini saya minta nanti saya akan kasih giliran buat kalian, usahain untuk bisa menyimak tentang materi hari ini. Jadi nanti tingkatannya adalah akan lompat-lompat terkait siapa aja yang saya minta untuk bisa mempresentasikan makalahnya hari ini. Nah, dari sini nanti ada beberapa pertanyaan untuk bisa kalian kembangkan atau kalian bisa analisa, dan kalian untuk bisa, nanti ada flashback-nya kita untuk bisa saling tanya jawab. Untuk pembuka, saya silakan untuk Monica. Monica, dengar? Halo? Ya, silakan dibuka, Monica. Selain dari pihak audiensnya, si Monica, saya persilakan untuk sebagai moderatornya. Ya, silakan dimulai. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Suyadi sebagai pengaku dari sumber daya manusia, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini. Baiklah, saya sebagai moderator di sini akan membacakan dulu siapa saja dalam pengerjaan PowerPoint ini. Yang pertama itu ada Auda, Ariana, Indah, Tasya, Stella Imelda, Yunia, dan yang lain-lain. PowerPoint kita tentang resume dari semua makalah dari 16 orang ini, yang dengan materi pemutusan hubungan kerja. Maka yang pertama di sini ada Monica, Melisa, Indah Pratiwikoto, Suci Romantika, Junior Hidayanti, Nina Oktarina, Alda Rismai Suryani, Tasya Dila Faramita, Ariana Herwati, Stella Imelda, Antika, Ahmad Hakil Habrika, Eri Firmansyah, Pone Raston, Ramadan, dan yang terakhir Hairunisa. Baiklah, langsung saja tidak memperpanjang mukadimah karena waktu. Jadi yang pertama yaitu pengertian. Pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini ada pengertiannya nih. Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
memberikan pengertian PHK adalah pengaturan hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pekerja dengan pengusaha. Itu menurut Husni pada tahun 2023. Sedangkan menurut Halim, bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan majikan karena suatu hal tertentu. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Nah, jadi artinya itu pemutusan hubungan kerja itu adalah pengakhiran hubungan antara si pekerja dan si tuan atau majikan atau pengusaha itu. Nah, di sini ada lanjut Pak ya. Oke, gini, terima kasih buat Monica. Jadi artinya pemutusan hubungan kerja itu artinya pemutusan dari suatu karyawan atau pegawai dengan ikatannya dengan perusahaan satu dengan perusahaan ya. Jadi kalau sudah dihubungkan pemutusan berarti dia tidak bekerja lagi, itu maksudnya Monica. Iya. Oke, jadi kita ambil gapnya aja, kita persingkat ya, gimana? Jadi ada batasannya. Nah, kita akan lihat deh jenisnya. Mungkin bisa kita saya lanjut ke Indah. Indah bisa menyimak? Indah bisa nyimak? Indah? Nggak bisa, Pak. Iya. Ya, Ya, Pak. kalau Ya. Monica udah. Nah, sekarang kalau Monica tadi menjelaskan bagaimana seseorang pegawai artinya itu diputuskan hubungan kerja dengan perusahaan itu karena karena dia sudah tidak akan ada hubungan lagi dengan perusahaan itu. Nah, apa sih yang menyebabkan jenis dari pemutusan hubungan kerja? Mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan secara singkat apa aja yang bisa menyebabkan orang-orang itu bisa putus hubungan kerjanya? Baiklah, di sini saya Indah Pratwikota akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di sini ada dua jenis. Yang pertama itu sukarela. Sukarela itu sebagai seorang karyawan dapat secara sukarela memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan. Seseorang karyawan yang memutuskan hubungan kerja, mereka dengan perusahaan biasanya karena telah menemukan pekerjaan yang baik atau mengundurkan diri untuk memulai bisnis sendiri atau beristirahat sejenak. Sedangkan yang kedua itu tidak sukarela atau saat ini mungkin PHK secara tidak sukarela lebih banyak terjadi. Pemutusan hubungan kerja ini terjadi ketika perusahaan memberhentikan atau memecat karyawan. Perusahaan yang melakukan biasanya mengurangi biaya operasional dan menstruktur ulang perusahaan agar dapat bertahan. Biasanya karyawan dilepas bukan karena kesalahan mereka sendiri, tapi PHK bisa saja terjadi saat karena efisiensi, menghindari kebangkrutan, dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih Indah. Jadi ada dua jenis ya yang udah disebutkan tadi, ada sukarela dan ada yang tidak sukarela. Otomatis itu akan menimbulkan kegiatan. Nah, di sini ada Ariana, dengar Ariana? Ariana? Halo Ariana. Bisa mendengar suara saya? Ariana udah mendengar? Halo. Oke, kalau Ariana nggak lagi standby, sekarang saya akan alih ke Eri. Eri dengar Eri? Halo, posisi Eri dengar? Halo. Oh, oke, Eri-nya lagi nggak nyimak kayaknya. Oke, kembali ke Alda deh, Alda Risma. Halo Alda. How are you? Halo. Iya, Oh iya. halo. Dengar posisinya. I'm fine, thanks. Oke. Jadi Halo. ya dengar ya, posisi dengar ya.
Dengar, Pak. Oke, kalau di posisi dengar, saya pengen pengen komunikasi ke Alda, ke ini. Jadi gini, tadi udah disebutkan ada sukarela dan ada tidak sukarela disebutkan oleh si Indah. Nah, saya pengen tanya, contohnya apa sih Mas sekarang orang yang tidak sukarela? Ada nggak? Pernah kamu lihat atau pernah kamu temui orang di PHK pada saat pasca pandemik sekarang? Kalau ada, Iya, sebutnya perusahaan apa atau apa gitu. seperti di perusahaan itu, Pak ya. Kan sekarang lagi masa pandemi. Nah, di situ kan banyak pengurangan karyawan karena itu karena masa pandemi ini kan banyak pengurangan karyawan karena pekerjaannya itu juga tidak tidak lancar karena ada semuanya di ekspor impor barang kayak gitu, Pak ya, kerja di seperti itu. Di situ kan di masa pandemi ini ekspor impor barang itu kan dikurangi, Pak, karena dapat menyebarkan virus corona. Nah, pegawai di perusahaan ekspor impor barang itu dikurangi. Maka sebab itu ada karyawan yang di PHK. Oke, I think boleh contoh ya itu loh. Perusahaan apa sih yang pernah mem-PHK-kan karyawannya di posisi sekarang atau di Linggau yang pernah kamu lihat? Ada nggak perusahaan yang tutup atau kayak mana? Seperti perusahaan itu yang atau perusahaan dagang pasar itu. Ini Pak, Ya, boleh dibantu yang lain, boleh. kalau di Musirawas Utara Pak, dari daerah kami ada perusahaan yang sudah tutup, itu perusahaan triplek. Karena kan di masa pandemi sekarang kan tidak banyak membutuhkan lagi untuk bahan pembangunan triplek. Nggak membutuhkan triplek gimana atau? Iya. Ini Pak, dari perusahaan itu Pak, pertama dari manajernya dia kurang pemasukan lagi. Yang untuk dari luar itu untuk membutuhkan triplek itu sudah kurang Pak. Jadi untuk karyawan yang sendiri Pak, banyaknya di PHK Pak, sudah diberhentikan. Anda juga ditutupkan sekarang Pak. Oh iya, tapi nggak tahu ya perusahaan apa namanya. Triplek aja. Iya, yang ada di Murah Utara tadi nggak tahu perusahaannya apa. Itu nggak tahu juga Pak. Soalnya ada kawan kami kemarin itu yang kerja di sana, dia itu juga nggak kerja lagi Pak. Soalnya kan seluruh karyawan di sana diberhentikan semua. Oh iya iya. Dari mulai bulan 5 kemarin. Oke. Oke, terima kasih Ariana. Selanjutnya saya balik ke Sela Melda. Dengar? Halo Sela. Benar, Pak. Oke, di sini tadi udah disebutin ada sukarela, ada tidak sukarela. Selanjutnya kita lihat ya deh, pemutusan hubungan kerja itu ada beberapa faktor. Boleh sebutin apa aja deh? Apa aja, Sela? Oke, Pak. Faktor pemutusan hubungan kerja yaitu ada 5, yaitu yang pertama mengundurkan diri atas kemauan karyawan sendiri. Faktor pertama adalah mengundurkan diri karena kemauan sendiri. Bagi karyawan yang berminat mengundurkan diri, maka tidak mendapatkan pasangan berupa uang. Karyawan tidak boleh menuntut uang pasangan karena sudah bersangkutan tidak berhak mendapatkan uang pasangan karena kerja disesuaikan dengan pasal 156 ayat 3. Yang kedua yaitu mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara tertulis karena berakhirnya kontrak kerja.
Yang ketiga yaitu mengundurkan diri karena umur sudah mencapai usia pensiun. Yang kelima yaitu perusahaan mengalami bangkrut terpaksa harus ditutup karena mengalami kerugian besar selama 2 tahun berturut-turut, sehingga tidak dapat memberi gaji karyawan. Apabila bangkrut, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja atau karyawan. Oke, jadi banyak banget ya, berarti udah disebutin ada beberapa faktor yang disebabkan oleh orang bisa mengundurkan diri atau di PHK sendiri. Nah, menurutmu pernah nggak kamu melihat kamu tinggal di mana coba, Sela? Sela tinggal di mana? Di Perumnas Niken, Pak. Perumnas Niken. Sela pernah nggak Perumnas melihat Niken. di Lubuk Linggau perusahaan yang tutup atau kayak mana, terus karyawannya tidak dipekerjakan lagi? Pernah nggak? Pernah, Pak. Apa itu? Kalau Perusahaan apa? hotel, Pak. Hotel apa? Iya, hotel apa? Halo. Iya, hotel Hotel apa? City, Pak. Hotel City. Oh ya. Hotel City. Hotel City kan udah tutup, dan itu kan ada teman yang bekerja di sana dan di PHK karena bangkrut. Oh, bangkrut. Oh ya, sekarang udah tidak berdiri lagi ya, karena udah dijual semua propertinya yang udah dimiliki oleh si Hotel City-nya sendiri. Oke, boleh Sela, terima kasih untuk masukannya. Selanjutnya saya mau balik ke NIM 66. Siapa namanya? Halo. NIM-nya yang belakangnya 66. Halo. Ya, siapa namanya? Nina, Pak. Oh, Nina. Ya, tadi karena saya panggil NIM-nya karena nggak dikasih nama di dalam username-nya. Oke, Nina. Nina, Pak. Nina, fungsi pemutusan hubungan kerja itu buat apa, Nina? Halo. Ya, fungsi pemutusan hubungan kerja itu buat apa? Fungsi hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, Pak. Apa, Pak? Iya, fungsi pemutusan hubungan kerja tadi buat Yang apa? pertama yaitu mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, menggantikan kinerja yang buruk. Bagian integral dari manajemen adalah mengidentifikasi kinerja yang buruk dan membantu meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, meningkatkan inovasi PHK, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, yaitu pemberian penghargaan melalui promosi atas kinerja individual yang tinggi, menciptakan kesempatan untuk level posisi yang masuk. Yang keempat, kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar, meningkatkan kesempatan untuk mempekerjakan karyawan di latar belakang yang berbeda-beda dan mendistribusikan ulang komposisi kebudayaan jenis kelamin tenaga kerja. Oke. Fungsi pemutusan hubungan kerja ada yang sedikit unik deh di hari ini. Sebenarnya fungsinya artinya orang diputuskan hubungan kerjanya itu otomatis sedikit banyak akan bisa mengurangi dari segi kinerja perusahaan juga, dan juga mengurangi biaya operasionalnya juga. Nah, di sini aku sangat tertarik. Di sini ada beberapa. Artinya yang nomor 3 kayaknya, peningkatkan inovasi PHK, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Kenapa sih menjadi poin memperoleh keuntungan kayak gitu loh? Kenapa itu loh? Alasannya apa? Kok bisa karena dia di PHK, terus dia akan menimbulkan penghargaan melalui promosi atas kinerja individual. Kenapa sih inovasi PHK itu loh? Inovasi PHK terus timbulnya ke promosi. Kayak mana coba? Bisa jelaskan? Halo, Nina. Bisa nyimak? Iya. Halo. Iya, bisa nyimak. Iya, Pak. Gimana? Kenapa coba nyimaknya? Kenapa? Kok bisa sih dari sebuah peningkatan inovasi PHK terus menimbulkan suatu promosi? Kenapa gitu loh? Bisa, Nina. Atau yang lain bisa bantu?
Apa? Ada yang bisa bantu? Halo, ada tim yang bisa bantu di antara sini? Zoom user bisa? Siapa namanya ini Zoom user? Siapa namanya? Melisa, Pak. Melisa, bisa bantu temennya. Kenapa meningkatkan PHK bisa menimbulkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan? Salah satunya adalah memberikan penghargaan melalui promosi atas kinerja individual. Maksudnya gimana coba? Bisa dijelaskan? Bisa? Melisa? Atau Tasya? Bisa? Siapa yang bisa? Oke deh, kalau sambil nunggu ya, sambil dikembangkan, nanti saya flashback kembali ke depan. Saya mau minta si Melisa coba tujuan PHK apa aja? Tujuan PHK, Pak. Tujuan dari PHK yaitu Apa? Apa? Di slide ada kan di tujuan depan? dari PHK itu menitikberatkan ke perusahaan sebagai pelaku usaha sehingga diperoleh tujuan yaitu perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap jalannya kegiatan produksi agar tetap berjalan. Pengurangan tenaga kerja dilakukan karena faktor tertentu yang menyebabkan kesulitan bagi perusahaan. Oke. Oke, boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi beberapa, ada dua yang kamu sebutin tadi. Selanjutnya saya minta ke... Ini ada bagian penjelasan. Ini ada bagian penjelasan yang sudah dituliskan si tim kalian. Apa balik? Selanjutnya si Tasya. Tasya Dila bisa mendengar suara saya? Tasya. Halo. Bisa, Pak. Coba apa proses dan prosedur PHK? Proses dan prosedur PHK bisa dijelaskan? Tasya? Bisa menjelaskan? Sekarang Erik, kalau bisa mendengar ya. Iya, coba jelaskan. Proses dan prosedur PHK menurut Umar, pemecatan secara terpaksa harus sesuai dengan prosedur sebagai berikut. 1. Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. 2. Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. 3. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan wakil dari P4D. 4. Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan wakil dari P4P. 5. Pemutusan hubungan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Oke, terima kasih Tasya. Jadi pada intinya untuk memutuskan suatu keterikatan antara pegawai dengan perusahaan itu ada beberapa prosedur. Jadi perusahaan nggak bisa seenaknya untuk bisa memutuskan hubungan pekerjaan dengan bagian tertentu tadi. Artinya karyawan otomatis harus dimusyawarahkan dulu dengan pimpinan, terus dengan serikat buruh pekerja, terus harus diputuskan di pengadilan negeri. Karena apa? Menimbulkan bagaimana nanti tingkat suatu penembakan, artinya si pegawai nanti untuk pesangonnya dan lain sebagainya itu harus diperhatikan oleh suatu perusahaan untuk kesejahteraan si pegawai yang sudah tidak bekerja lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa nih? Erik, bisa jelaskan apa sih perselisihan hubungan pemutusan hubungan kerja? Erik. Apa, Pak? Perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan hubungan kerja, Pak. Ya. Ya. Perselisihan hubungan kerja.
Apa? Perselisihan hubungan kerja adalah intrusial, yang dimaksudkan adalah mengenai perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara perusahaan atau gabungan perusahaan dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, karena adanya perselisihan terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai keputusan hubungan. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, itu jadi harus ada perselisihan antara kedua belah pihaknya. Jadi harus jangan sampai ada perselisihan itu terjadi antara si pekerjanya, karyawannya dengan perusahaan sendiri. Nah, selanjutnya saya pengen analisa sih beberapa. Artinya siapa di sini yang belum, tadi ada Realme C3 bisa dengar? Realme C3 bisa dengar? Posisi? Oke, kalau nggak bisa dengar, saya mau balik ke, kayaknya masih ada satu lagi. Ibu Yuniarti bisa dengar? Halo? Iya, Pak. Oh ya, masih bisa mendengar ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Oh ya, hari ini kan kita bahas tentang PHK. Nah, sedikit banyak, kalau di instansi pemerintah, pernah nggak terjadi antara PHK yang terjadi pemerintah itu pernah nggak dilakukan kepada pegawainya atau yang sudah bekerja di sana dilakukan PHK karena apa? Coba boleh jelaskan, Ibu. Pernah, Pak, itu terjadi masalah kedisiplinan. Karena memang pegawai itu tidak pernah masuk kerja selama berbulan-bulan tanpa pemberitahuan. Terus bisa jadi dia sudah melakukan kesalahan yang merugikan negara. Oh, itu terjadi ya, Bu? Artinya dia tidak pernah masuk kayak gitu. Padahal dia sudah pegawai negeri gitu loh, maksud saya. Iya. Iya. Ada itu terjadi kebenaran, ada tetangga saya, yaitu sudah 2 tahun. 2 tahun sih tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan kepada dinas instansi yang tempat dia bekerja. Kemudian secara tidak langsung dia di PHK oleh pemerintah, langsung diberhentikan. Oke. Itu. Nah, tapi kalau dia konfirmasi, contohnya kalau dia sakit ya itu, ada nggak yang terjadi selama ini di kantor instansi yang Ibu jalani sekarang? Misalnya, maksudnya kalau sakit di PHK gitu, Pak, ya? Karena sakit dia nggak masuk beberapa bulan kayak gitu. Kalau sakit biasanya ada kompensasinya, Pak. Enggak ini. Atau dia bisa minta kalau misalnya dia seperti cacat tetap atau dia stroke dan tidak bisa melakukan pekerjaan lagi, dia bisa mengajukan cuti. Bukan cuti, mengajukan apa namanya? Ini pensiun dini. Oh, iya. Kalau memang sudah tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi. Oke, terima kasih Bu Yuni. Selanjutnya kita sharing aja ya. Iya, Pak. Ya, atas waktunya. Dari pemutusan hubungan kerja otomatis ada satu pihak yang akan tidak memiliki pekerjaan lagi dan satu pihak yang mungkin bisa dibilang tidak diuntungkan karena dibilang ya karena dia tidak mengerjakan orang karyawan karena dia tidak akan mengeluarkan biaya operasional untuk gaji dia sendiri karyawannya. Nah, saya pengen kalian dari sini masih ada nggak yang masih belum paham atau pengen kalian ketahui lagi dari pemutusan hubungan kerja ini? Kalau mau ditanyakan boleh, saya kasih waktu paling 5 menit untuk semua tim boleh kalau mau kasih pertanyaan masih yang ada yang untuk kita diskusikan hari ini. Dari Monica, Indah, atau siapa?
saya mau bertanya Pak, yang soal fungsi dan tujuan dari PHK tuh saya mungkin sedikit kurang ngerti yang dari meningkatkan inovasi yang Bapak tanyakan tadi, yang pertama tadi. Saya agak keliru yang di pemberian penghargaan melalui promosi atas kinerja individu yang tinggi. Itu bisa tolong jelaskan nggak Pak? Oh iya, iya makanya aku sedikit itu, tapi nggak lah nggak apa-apa. Jadi gini loh, yang saya tangkap dari fungsi pemutusan hubungan kerja, gimana pengennya suatu perusahaan tuh, kenapa sih nimbulin inovasi biar pegawainya tadi bisa berhati-hati ketika dia bekerja nantinya. Dan ketika perusahaan merekrut karyawan dan harus mikirin kalau kamu di PHK nanti kamu akan kena ini sanksinya atau kegiatannya. Dan ini loh jabarannya. Dan harus dilihat artinya apa? Kalau dilihat dari fungsi yang dia meningkatkan inovasi PHK, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan ini buat siapa sih? Sebenarnya keuntungan itu artinya keuntungan antara kedua belah pihak. Kalau sampai perusahaan meng-PHK-kan karyawan, otomatis perusahaan yang rugi juga. Ruginya kenapa? Kalau dalam kondisinya perusahaannya itu lagi dalam operasional yang cukup tinggi, otomatis dia akan lebih biaya operasional